See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Skaudi, saya Rahel. Kemarin saya pergi ke sebuah warung warung lotek namanya. Kalau kalian bukan orang Jawa nggak tahu apa itu lotek, itu mirip-mirip kayak pecel yang isinya sayur, tahu, lontong, gorengan, dan ditaburi dengan sambal kacang. Pokoknya enak banget lah. Dari situ saya ketemu dengan salah satu pegawainya. Memang si ibu ini, dia punya 2 pegawai perempuan. Yang satu tugasnya membantu si ibu pemilik warung untuk menyiapkan segala sesuatunya termasuk membuatkan minuman. Dan yang satunya lagi tugasnya membuat gorengan. Entah itu bakwan atau bala-bala, ataupun mendoan ya. Bakwan ini sangat terkenal karena di atasnya ada udang. Namanya bakwan udang. Enak banget itu. Cuman entah kenapa aku punya rasa tertarik buat ngobrol dengan mbak-mbak yang bikin gorengan ini. Satu sisi karena dia kelihatan masih muda, mungkin kisaran umur 17 atau 18 tahun. Nah, aku memang sengaja duduk di dekat si mbak yang bikin gorengan ya. Mereka pada sibuk semua, tapi aku lihat si mbak yang bikin gorengan tuh cuman masukin adonan terus dia terdiam. Setelah itu aku ngobrol-ngobrol dengan dia. Setelah ngobrol-ngobrol sampai pada akhirnya obrolan masuk ke hal-hal yang rada-rada horor gitu. Nggak tahu gimana caranya. Aku sendiri udah lupa alur pembicaraannya bisa sampai ke horor. Dan aku agak kaget. Ternyata dia pernah ngalamin sesuatu hal yang horor dan nggak masuk akal di warung itu. Mau tahu ceritanya seperti apa? Silakan didengarkan, tapi saranku jangan kalian sambil makan. Karena mungkin ini agak menjijikkan ya. Nah, dalam cerita ini, aku akan menganggap diriku sendiri sebagai pihak pertama. Yaitu Mbak Nani. Kita mulai ceritanya. Halo, namaku Nani. Pertama kali aku kerja setelah aku lulus SMP. Ya, kisaran umur 14 tahun. Orang tuaku bukan orang yang mampu untuk menyekolahkan aku sampai SMA. Jadi, karena aku punya adik yang masih kecil, ibu saranin aku buat pergi cari kerja. Apa aja. Entah itu ART, atau ya ngapain aja lah yang penting halal. Pada suatu ketika aku jalan-jalan karena bingung ya mau ngelamar di mana. Ya aku jalan aja iseng gitu. Sampai aku ngeliat ada sebuah warung yang dia buka lowongan kerja sebagai asisten
si ibu yang jualan. Tugasnya gampang sih. Ya, bersih-bersih, siapin warung buka, siapin piring dan gelas. Hal-hal semacam itulah. Awalnya tuh begitu. Lalu aku beranikan diri buat ketuk pintunya. Karena saat itu kan warungnya tutup ya. Udah sore. Kebetulan sekali si ibu pemilik warung yang buka pintunya. Sebut aja dia Ibu Arsih. Aku bicara dengan Bu Arsih, aku jelaskan seapa adanya kalau aku hanya tamatan SMP, tapi aku butuh kerja karena bapakku kerja serabutan, sedangkan ibuku hanya rumah tangga biasa yang masih harus merawat anaknya, adikku yang paling kecil. Dan Bu Arsih mungkin karena kasihan juga, akhirnya dia terima aku kerja di situ. Dia jelasin kalau tugasku tuh pas buka warung, bersih-bersih warung, terus kalau ada yang kotor-kotor dibersihkan dulu, pokoknya ditata sedemikian rupa lah. Nah, warung itu buka jam 10 pagi. Tapi aku jam 9 sudah harus ada di situ. Ya tugasnya yang tadi aku sebutkan. Nah, model warungnya itu sendiri itu model warung yang seperti semi permanen. Jadi sebagian bangunannya itu terbuat dari kayu, sebagian lagi tembok bata gitu ya. Aku langsung mengiyakan dan tanpa aku tanya berapa gaji yang aku bakal terima, ya namanya juga masih anak-anak ya. Yang penting dapat kerjaan lah, mau digaji berapapun lumayan. Lagi pula ya rumahnya nggak terlalu jauh gitu dari rumahku. Oh ya, warungnya itu tepat berada di depan rumahnya Bu Arsih. Si Bu Arsih bilang, ya wes, besok kamu datang ya pagi. Udah harus bersih. Dan pakai pakaian yang sopan. Tapi gak usah terlalu wah banget. Ya kamu pakai kaos oblong, celana selutut atau celana panjang. Jangan pakai rok karena nanti kamu jongkok-jongkok malah repot. Nggih Bu, saya jawab begitu. Ya udah aku pulang kan ke rumah. Aku cerita sama ibu kalau aku udah dapat kerjaan dan ibu tuh seneng banget. Ibu seneng, bapak pulang dari gawe juga seneng dan sempat ngobrol-ngobrol sebentar sambil makan singkong rebus ya. Kami nggak punya nasi, nggak punya beras di rumah, jadi kami makan singkong. Ya, besok paginya aku udah siap tuh. Dari jam 8 aku udah siap. Udah mandi, udah sarapan. Terus aku pamitan sama bapak sama ibu. Dan mereka mendoakan aku supaya lancar-lancar hari ini. Kerjaannya baik dan lain sebagainya. Ya standar lah orang tua kalau mendoakan anak. Aku sampai di warung itu sekitar 8:30. Aku ketok pintu rumah. Bu Arsih membuka pintu dan dia sempat kaget, tapi dia seneng karena dia bilang, wah kamu rajin ya, saya suka loh sama kamu. Iya Bu, saya jawab gitu. Udah, ini gemboknya, kunci gembok warung, kamu siap-siap ya, saya mau siap-siap juga di dalam. Aku iyakan, terus aku langsung buka warungnya dan aku menata sesuai dengan instruksi yang Ibu Arsih berikan sebelumnya. Hari itu lancar sih. Hari itu lancar, hari berikutnya lancar. Sampai nggak terasa aku hampir 1 bulan di situ. Kemudian saat itu hanya ada aku pegawainya. Jadi
kami berdua yang ada di situ, dan ternyata warungnya Bu Arsy ini rame, banyak yang beli. Bahkan ada orang tuh sekali beli 20 bungkus, ada yang 15 kayak gitu. Bahkan ada yang lebih sampai 25 bungkus. Sampai aku tuh penasaran rasanya kayak gimana ya lotek bikinan Bu Arsy, kok yang beli tuh banyak banget. Tapi ya namanya aku hanya pegawai, gaji aja belum terima. Sebenarnya aku tuh pengen banget beli satu gitu, tapi ya janganlah. Maksudnya untuk saat ini aku ingin gaji pertamaku dinikmati bareng-bareng dengan keluarga. Nah, di suatu hari Bu Arsy nemuin aku. Terus dia bilang, Dok itu panggilan untuk anak perempuan ya. Dok, kamu bisa goreng-goreng gak? Bikin gorengan. Terus saya bilang sama Bu Arsy, Bu, saya gak tahu caranya bikin gorengan, tapi kalau goreng saya bisa. Nah, si Bu Arsy ini bilang, oh gak usah, adonannya dari saya. Adonannya dari saya sudah siap, kamu tinggal goreng aja. Nanti caranya saya ajarin. Gitu. Oh iya Bu, boleh. Nah, udah kan? Akhirnya sore itu tes ngegoreng. Jadi warungnya Bu Arsy ini kan tutupnya jam 4 sore. Jam 4 sore udah tutup. Pintu kayak semacam jendela untuk terima pelanggan itu ditutup pakai kayu yang digeser gitu. Tapi pintu samping belum ditutup karena kami masih ada di dalam kan. Bu Arsy ngajarin, ini loh caranya bikin mendoan. Oh ya, gampang, bisa. Terus ini caranya bikin bakwan udang. Nah, ternyata bikin bakwan udang itu pakai centong besi yang besar. Adonannya dimasukin ke dalam situ sampai full. Tapi jangan sampai tumpah, sampai full. Terus baru dikasih udang di atasnya. 1 ekor udang mentah. Lalu celupin aja ke dalam minyak panas. Lama-kelamaan itu nanti dia akan ngembang dan lepas sendiri dari centongnya. Yang aku pikir, oh cuman gini. Ya oke. Dan aku coba langsung berhasil. Ya alhamdulillah ya. Aku udah seneng banget kan. Terus lebih seneng lagi waktu Bu Arsy bilang, dah ini gorengan yang kamu bikin, yang kamu goreng, bawa pulang ke rumah aja, gak apa-apa. Buat makan bareng-bareng ya. Tuh. Aku seneng banget kan bawa oleh-oleh dari warung. Udah aku bungkus rapi, aku pulang ke rumah. Besoknya kembali rutinitas seperti biasa. Kali ini pekerjaanku lebih fokus ke bikin gorengan gitu, lebih fokus ke bikin gorengan. Cuman pada saat itu entah kenapa ya, gorengan yang aku bikin banyak yang gagal. Sampai aku lihat muka Bu Arsy itu sudah agak sebel gitu sama aku. Aku ngerasa bersalah karena yang biasanya gorengan dibuat Bu Arsy itu selalu habis, ludes, bahkan warung belum tutup aja udah ludes, bahan baku udah habis. Itu sisa masih ada beberapa biji gitu. Setelah selesai warung tutup, aku ngomong sama Bu Arsy, Bu, saya minta maaf ya, gak tahu hari ini kok saya bikin gorengan gagal terus, sampai gak laku Bu. Dan Bu Arsy mungkin dia memang tipikal orang yang sabar ya, dia cuman menghela nafas terus dia bilang, ya udah, kamu mending latihan lagi, gak apa-apa. Lebih baik saya relakan adonan saya
buat kamu latihan sampai bisa, daripada besok-besok kamu bikin salah lagi, karena saya nggak bisa. Saya bikin lotek sambil goreng, susah buat saya, nggak kepegang. Oh iya Bu, maaf ya Bu. Gitu. Ya nggak apa-apa. Dah, akhirnya aku ambil adonan yang dibuat Bu Arsy, terus ambil tempe sama udang. Ya, aku terus belajar bikin mendoan. 1-2 kali gagal, yang ketiga kali bisa. Aku udah mulai seneng kan. Cuman karena tempe dikasih 10 biji, Bu Arsy bilang goreng aja semua gak apa-apa. Aku goreng tuh. Gak terasa waktu sudah jam 5:15 kalau gak salah. Itu sudah mulai agak gelap di situ. Akhirnya aku mulai bikin bakwan udang. Aku masukin tuh seperti biasa kan, dalam centong, terus aku ambil udang. Gagal, bahkan minyaknya sampai meledak, yang bikin aku kaget kan. Akhirnya aku pikir ini kenapa ya, terus aku coba kecilin apinya, aku coba sesuaikan supaya gak meledak. Ya gimana caranya lah biar gorengannya jadi. Beberapa kali coba, akhirnya hampir berhasil. Sampai pada satu ketika, waktu aku ambil adonan bakwan udang, itu kan mataku nggak lihat ke arah piring udang ataupun kemana-mana ya. Aku fokusnya ke wajan. Waktu aku ambil di piring udang, aku ngerasain udangnya tuh kok agak keras. Ya lembek sih, tapi agak keras dikit gitu. Kalian kan kalau misalnya kalian pernah pegang udang mentah itu kan lembek banget kan. Bukan lembek banget sih, tapi kayak lembut gitu dagingnya. Ini agak keras. Terus aku otomatis melihat ke arah jari yang aku tadi pegang udang. Dan begitu aku lihat, ternyata itu bukan udang. Ternyata itu adalah jari manusia yang bentuknya sudah melengkung seperti udang. Aku teriak, dan begitu aku teriak, aku dengar ada suara terkekeh tapi pelan. Terkekeh tapi pelan, dan itu suara laki-laki. Refleks aku lihat ke arah pintu yang kebuka. Karena kan jendela sudah aku tutup, aku lihat ke arah pintu yang terbuka. Dan di pintu yang terbuka itu, di bingkai pintu itu, aku lihat ada sosok laki-laki berdiri mengintip aku. Yang aku lihat hanya setengah mukanya aja. Dan dia ketawa lebar, kayak ketawa seneng gitu. Aku shock kan, karena ini laki-laki siapa? Dan aku pikir dia orang gila yang nyasar. Aku teriak lagi. Dan si laki-laki itu, dia menghilang gitu aja. Menghilang bukan berarti menghilang celing gitu, enggak. Dia kayak pergi dari balik pintu, terus aku nggak tahu kemana dia pergi. Karena aku nggak bisa gerak, aku masih tetap jongkok di depan wajan gitu. Sampai akhirnya Bu Arsy datang, terus Bu Arsy tanya, kenapa kamu kok teriak-teriak? Ini udah mau maghrib loh. Terus aku bilang, Bu ada jari, Bu ada jari. Jari mana? Ini loh Bu, ini jari Bu, ini jari. Aku nunjukin jari yang aku tunjukin tangan yang aku pegang jari itu kan. Dan waktu aku lihat, itu ternyata udang. Wah, aku udah gak karuan perasaanku saat itu. Satu sisi aku pasti dianggap halu, sisi lain aku dianggap
apa ya, mungkin aku lagi ngelamun atau sempat ketiduran, bermimpi buruk di dekat wajan, kan itu sangat berbahaya kan. Tapi Bu Arsy dia menunjukkan raut muka yang nggak tahu, aku nggak tahu apa yang ada di pikiran Bu Arsy. Terus Bu Arsy bilang, udah kamu pulang sana, pulang, nanti saya beresin itu semua. Dah, gitu doang. Dan ya seperti biasa, Bu Arsy suruh aku bawa semua gorengan yang sudah mateng, bawa pulang ke rumah. Aku berkali-kali bilang, maaf ya Bu, saya bikin keributan di sini, maaf ya Bu. Besok nggak akan terulang lagi Bu. Ya tapi Bu Arsy mungkin karena udah jengkel ya, dia hanya kasih kode ngebasin tangan gitu yang tandanya udah pulang sana gitu. Udah aku pulang. Aku bawa gorengan itu kan. Terus sampai rumah ternyata bapak ibuku nggak ada di rumah. Tapi ada tulisan di kayak semacam kertas gitu kan, kertas sobekan gitu, bilang kalau adikku lagi dibawa ke puskesmas, katanya sakit, demam, atau mungkin sumeng atau apa gitu, demam gitu kan. Dah aku letakin aja gorengan itu di meja belakang kan, meja dapur. Aku duduk di dapur, terus aku diam. Perutku lapar sih, karena dari siang aku belum makan, tapi aku kayak gak nafsu makan gitu. Maksudku, aku sama sekali gak kepikiran apa yang aku lihat tadi. Justru aku lebih khawatir Bu Arsy tiba-tiba pecat aku. Padahal aku belum 1 bulan di situ. Sayang gitu, maksudnya tempat mana lagi yang bisa terima aku, anak lulusan SMP, gak bisa apa-apa, gak ada pengalaman kerja. Itu aja yang terus aku pikirin. Sampai aku ngelewatin waktu sholat maghrib. Ya hal ini benar-benar bikin aku kacau lah. Tapi gak lama dari situ aku kaget. Karena aku dengar ada suara pintu depan yang diketuk. Yang aku pikir itu orang tua aku udah pulang ya. Aku langsung lari ke depan rumah. Aku buka pintu. Gak ada siapapun di situ, depan pintu. Tapi aku melihat seperti ada orang yang dia lari. Kayak apa ya? Kayak abis keluar dari depan rumahku terus dia lari gitu. Karena aku sempat lihat punggungnya itu dia lari ke satu arah gitu kan. Wah, siapa lagi nih iseng banget ngetok pintu rumah orang terus dia kabur. Aku udah jengkel. Udah aku tutup pintu lagi, aku kunci. Belum sampai aku jalan jauh, tiba-tiba ada suara ketukan lagi. Aku langsung buka pintu. Dan gak ada siapa-siapa. Kecuali ya itu. Ada orang yang lari, terus kali ini dia sembunyi di balik pohon. Aku perhatiin terus kan, aku gak beranjak di situ, aku perhatiin terus di pohon itu. Ini siapa ya? Kok iseng banget gitu. Dan lucunya, dia sembunyi di balik pohon. Tapi sebagian badannya tuh kelihatan karena pohonnya, mungkin karena pohonnya nggak bisa menutupi seluruh badannya ya. Jadi kayak konyol aja gitu loh. Cuman sewaktu orang di balik pohon itu ngintip, jantungku rasanya mau copot. Kalian tahu? Ternyata itu laki-laki yang sama yang ngetawain aku waktu di warung Bu Arsy.
Dan aku pikir itu orang gila. Aku langsung tutup pintu, aku kunci. Terus aku kunci semua jendela. Aku lari ke dapur. Ya, aku pikir dapur adalah tempat yang aman karena di dapurku nggak ada pintu, nggak ada jendela kan. Cuman kayak semacam apa ya, lubang-lubang angin doang gitu. Dan nggak mungkin dong dia bisa masuk lewat situ. Itu pun juga disemen kok. Aku tunggu berapa saat, nggak ada lagi ketukan di pintu. Ya aku pikir ya sudah aman lah. Paling itu orang gila atau lagi kumat isengnya. Karena perutku udah mulai bunyi-bunyi terus. Ya aku buka aja kresek isi gorengan itu kan. Aku ambil, makan satu habis. Wih enak ya ternyata. Entah apa yang dicampur sama Bu Arsi ini kok adonannya tuh enak banget. Aku ambil lagi. Sampai gorengan yang keempat. Aku ambil bakwan udang. Dan ketika bakwan itu mau mendarat di mulutku yang menganga lebar, aku mau muntah. Karena yang aku lihat itu jari bukannya udang. Itu jari yang nempel di bakwan dan tergoreng. Aku lempar bakwan itu. Dan seketika itu juga aku dengar suara kekehan itu lagi. Kekehan yang sama di warung Bu Arsi. Aku ngelihat sekeliling. Dan begitu aku ngelihat ke arah lubang angin, aku lihat ada mata yang ngintip dari situ. Aku cuma mikir, gak mungkin ada orang setinggi itu karena itu tuh tinggi. Hampir mencapai atap. Gak mungkin ada orang setinggi itu. Dan gak cuma itu aja. Setelah dia terkekeh-kekeh, dia cuma nanya, "Drijiku enak ora?" Enak ora drijine? Kui drijiku loh. Yang artinya, jariku rasanya enak gak? Gimana rasanya jariku? Aku langsung muntah di tempat. Aku udah gak mikir itu dapur nanti jadi kotor karena muntahanku. Aku muntah. Terus aku nangis ketakutan. Aku baca-baca surat sebisaku. Terus kayak gitu sampai sosok itu yang aku harapkan pergi, akhirnya pergi juga. Tapi itu gak bikin aku jadi tenang. Aku masih ketakutan. Aku ketakutan sosok itu akan datang lagi. Dan gak berapa lama aku dengar lagi ketukan di pintu. Aku udah trauma ya. 2 kali aku dikerjain istilahnya. Ini masa aku dikerjain lagi sih, ya ampun. Tapi kalau aku gak buka, kalau tiba-tiba itu orang tua aku bagaimana? Aku dengar lagi ketukan di pintu. Terus aku jalan ke depan. Aku tanya, "Siapa?" Aku dengar suara bapak. "Dok, ini bapak, bukain pintunya." Dan itu bikin aku masih trauma. Aku tanya lagi, "Bapak siapa?" Karena mungkin bapak udah jengkel dengan kekonyolanku ya. Terus bapak bilang, "Gak usah macam-macam, ini bapak lu cepetan. Udah malam, kena angin malam, adikmu sakit nih lu." Oh ya udah. Setelah yakin itu bapak, aku buka pintu. Bapak, ibu, adikku masuk. Terus aku langsung tutup pintu, aku kunci.
Nah ini bikin bapak sama ibu jadi heran kan. Kenapa kok dikunci? Biasanya jam segini masih buka pintu kok. Udah bu, pak, udah biarin aja, udah tutup aja. Nah udah kan. Begitu ibu masuk ke dalam, dia kan ke dapur. Karena kamar mandi ada di dapur kan. Begitu dia ke dapur, ibu kaget. Loh, ini siapa yang muntah? Ya ampun, jorok banget. Kamu muntah ya? Kok gak di kamar mandi muntahnya? Kenapa kamu sakit? Terus ini gorengan dari mana? Tuh. Nah akhirnya aku cerita semuanya. Termasuk aku cerita sosok yang sempat mengganggu. Gitu. Ibu sama bapak bilang kalau ya mungkin aku diganggu jin karena aku lupa sholat. Satu sisi lupa sholat, yang kedua aku ngelamun, yang ketiga perutku kosong. Ya sebenarnya masuk akal juga sih, karena aku pernah dengar kondisi ngelamun perut kosong itu bahaya, bisa kesurupan. Akhirnya ya sudah, malam itu semuanya kembali normal, baik-baik aja, walaupun aku masih takut-takut. Sampai aku tidur minta ditemenin ibu. Tapi ya malam itu sosok yang tadi udah gak kembali lagi. Besoknya aku kembali kerja seperti biasa. Dan entah mungkin ini jawaban dari Yang Maha Kuasa atau bagaimana, hal yang selama ini gak pernah aku lakuin, entah kenapa aku lakuin di rumah Bu Arsy. Aku tuh bukan tipe orang yang kepo sebenarnya. Dan bukan tipe orang yang matanya jelalatan. Enggak. Tapi di hari itu, saat aku disuruh Bu Arsy ambil adonan yang udah disiapin di dapur, mataku tuh jelalatan kesana kemari. Dan tibalah aku melihat ada satu foto dengan sosok laki-laki yang sangat familiar. Iya, betul. Laki-laki yang ketawanya terkekeh-kekeh dan tanya, gimana rasanya jariku? Ih, aku sampai gak bisa gerak lagi. Aku cuman berdiri terpaku di situ menatap foto itu yang ada di ruang tengahnya Bu Arsy, sambil pegang adonan. Untung aja adonan tuh gak jatuh. Gak kayak di film-film sinetron gitu ya, adonannya jatuh atau apalah itu. Enggak, untungnya enggak. Sampai Bu Arsy keluar dari kamar terus dia tanya, kenapa kamu kok malah ngelamun di situ? Ayo cepet disiapin itu warungnya. Dan ya mungkin aku dianggap anak kurang ajar kali ya. Aku langsung balik ke arah Bu Arsy. Terus aku bilang, nuwun sewu Bu, maaf Bu, saya cuma mau tanya, itu laki-laki yang difoto siapa? Terus Bu Arsy sempat diam. Terus dia bilang, kenapa? Kamu lihat ya, yang sosoknya sama kayak di foto? Aku cuma ngangguk, iya Bu. Ya udah, kamu taruh dulu adonan tuh di meja. Duduk, ya. Saya ceritain. Jadi, ternyata laki-laki itu adalah anaknya Bu Arsy. Anak satu-satunya Bu Arsy. Bu Arsy itu suaminya sudah lama meninggal. Dia hidup berusaha untuk cari nafkah buat anaknya. Dan anaknya ini punya keterbelakangan mental. Dan kalau si anak ini sudah kumat, dia akan marah-marah, banting-banting semuanya, sampai menyakiti diri sendiri. Nah, saat itu Bu Arsy memang belum settle ya dalam hal keuangan, jadi dia belum punya uang untuk ngobatin anaknya.
Jadi dia anggap ya paling ngamuk cuman berapa menit terus abis itu udah gitu loh. Karena memang seperti itu biasanya. Berapa menit ngamuk, diemin, nanti dia tenang sendiri. Terus kayak orang normal gitu. Seperti orang normal. Walaupun sebenarnya dari tatapan matanya itu udah kelihatan gak normal. Gitu kan. Suatu hari Bu Arsy yang sibuk di warung, otomatis dia udah, karena banyak pelanggan dia udah gak terlalu perhatiin anaknya kan. Dia gak tahu apa yang terjadi dengan anaknya. Sampai dari pagi sampai warung itu tutup, akhirnya Bu Arsy selesai, dia beres-beres masuk ke dalam rumah. Dan di situ dia shock, histeris banget. Dia ngeliat ternyata anaknya sudah terkapar. Dengan tangan kanan dia pegang pisau dapur yang besar itu, yang kotak besar itu, dan jari-jarinya sudah pada putus semua. Jari-jarinya sudah pada putus semua. Singkat cerita, Bu Arsy langsung panggil rumah sakit, karena buat Bu Arsy nggak perlu panggil polisi, ini bukan pembunuhan. Ya ini yang dilakuin anaknya ini jelas memang kelalaian dalam pengawasan gitu. Itu menurut Bu Arsy saat itu. Selesai semuanya, makam dibersihkan. Tapi pada saat diotopsi, ternyata ada satu jari yang hilang, yaitu jari kelingkingnya hilang. Dicari kesana kemari gak ketemu. Sampai sekarang. Dan setelah jasad anaknya dimakamkan, diadakan doa, tahlilan, dan lain sebagainya. Tetap aja, di hari-hari tertentu, Bu Arsy masih suka lihat anaknya datang sambil tanya, "Drijiku neng di Bu? Jariku mana Bu? Kembalikan jariku Bu." Ya walaupun Bu Arsy sudah berusaha ya cari ke setiap sudut rumah, tetap jari kelingkingnya gak ketemu. Sampai sekarang entah kenapa gak ketemu. Tapi ya sudah, karena aku sudah tahu dan Bu Arsy meyakinkan aku bahwa gangguannya hanya sebatas itu aja. Kalau misalnya kamu dapat semacam halusinasi, misalnya udang berubah jadi jari atau apapun itu, kamu jangan panik, tenang aja, tenang, berdoa, nanti dia akan pergi sendiri. Ya, satu sisi aku udah ngerasa cocok kerja di tempat Bu Arsy. Sisi lain Bu Arsy juga udah baik banget sama aku. Akhirnya aku putuskan untuk tetap bekerja di situ. Memang sesekali, terutama kalau warung jam 5 lewat belum tutup, pasti aja itu sosok muncul. Aku yakin itu bukan anaknya, itu pasti sosok jin, gak mungkin lah anaknya. Dan dia selalu ganggu, ketawa-ketawa sendiri, ngajak main peta umpet, dalam artian dia ngintip-ngintip terus dia ngumpet. Gak pernah aku gubris sedikit pun. Ya makin lama aku udah mulai makin terbiasa. Sampai gak terasa aku sudah mungkin hampir 6 tahun kerja di situ. Segitu dulu cerita dari aku. Maaf ya kalau ceritanya bertele-tele. Karena satu sisi ini bukan ceritaku, jadi aku hanya mendengar sekali, gak aku catat
ceritanya si Mbak ini. Jadi ya berusaha mengingat-ingat kembali sambil berusaha untuk menyusun kata dan kalimat supaya enak didengarkan. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan. Terima kasih sudah mau sabar mendengarkan dan gak di skip. Lain kali aku akan cerita lagi. See you when I see you. Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.